Kemudian yang keempat, baru tujuan yang terakhir itu pada prinsipnya itu adalah closing atau penjualan. Nah, jadi teman-teman, polanya dibalik. Jadi kita melakukan pemasaran, kemudian promosi, dan hal-hal lain, itu tujuannya bukan untuk closing duluan. Jadi beberapa kasus terjadi orang-orang melakukan pemasaran menargetkan yang poin 4 dulu, ya, yang ditargetkan. Tapi sebenarnya urutannya adalah untuk terhubung dulu dengan orang-orang yang berminat, kemudian menciptakan peluang bisnis kepada orang lain, kemudian tujuannya yang ketiganya untuk bermitra menjadi partner bisnis, relasi, baru yang keempatnya closing atau penjualan. Jangan dibalik, ya. Ini penting. Ini berhubungan dengan psikologi yang akan ditemukan nantinya. Kemudian pemasaran online ini adalah cara pemasaran melalui internet, ya. Berbisnis secara online juga terbilang sangat mudah. Tidak membutuhkan banyak biaya di sini dengan mengaktifkan ilmu ini. Di antaranya mengurangi biaya menyewa ruko misalnya untuk base camp, atau mungkin untuk seminar, atau biaya tabletop, ataupun tiket pesawat untuk roadshow ke sana kemari. Nah, dan lain sebagainya. Banyak keuntungannya. Selain dari itu juga, ini yang paling penting itu bisa dikerjakan dari mana aja, sesuai dengan kondisi pelaku bisnisnya. Kalau teman-teman masih bekerja dengan pola bisnis pemasaran internet atau online seperti ini sangat cocok, atau mungkin teman-teman mempunyai kesibukan dan bisa melakukan dengan pemasaran online ini, atau mungkin ya ingin berbisnis dari kenyamanan rumah, itu bisa. Nah, ini era digital, oke, yang mana banyak media yang mendukung untuk menjalankan bisnis secara online. Ini sangat efektif di era saat ini karena semuanya sangat mendukung. Ada banyak platform-platform media sosial yang menunjang kita untuk melakukan bisnis, dan itu semuanya free. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi dasar, kami menyampaikan dan mengingatkan kembali, Power Team Indonesia banyak sekali meluncurkan akademi, dan secara bertahap kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh mitra kami untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Ya, materi-materi yang kita sampaikan cukup banyak dan semuanya berhubungan dengan teknologi, strategi, kemudian psikologi, dan pendalaman matrik itu sendiri. Semuanya sebenarnya sudah ada. Bahkan klarifikasi tentang metaverse itu apakah Ponzi atau kita melihat faktanya ada di video ini. Semua materi ini ada di YouTube channel Power Team dan teman-teman dapat mengulangnya. Apa yang teman-teman pelajari dalam materi ini satu kali untuk seumur hidup, karena bisnis ini kita akan jalankan selamanya. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke 9 tip untuk pemasaran sukses dulu. Jadi teman-teman harus menguasai tipnya dulu. Kemudian nanti saya akan menyampaikan strategi atau apa yang harus dilakukan di pemasaran online. Nah, 9 tip untuk pemasaran online, untuk pemasaran sukses. Pertama, teman-teman harus menyadari dulu bahwa ketika kita bergabung di Metaverse, kita bisa menerima ini adalah bisnis sendiri. Itu prinsipnya. Harus mempunyai rasa memiliki. Pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa ini adalah bisnis Anda. Penekanannya di situ. Bukan bisnis upline-nya. Bukan. Bisnis Anda. Setiap orang adalah upline di platform Metaverse. Jadi tidak ada yang spesial dalam kategori menguntungkan seseorang, semuanya berlaku sama. Upline-nya juga itu membangun bisnisnya dengan mendukung dan membimbing Anda. Jadi teman-teman, di sini sistemnya adalah kita saling mendukung. Upline-nya itu pastinya mendukung downline-nya, dan downline-nya juga sebenarnya adalah upline yang mendukung downline-nya. Polanya akan seperti itu. Jadi mindset-nya harus memahami bahwa ini adalah bisnis kita sendiri. Tidak memperdulikan bonus upline, tidak memperdulikan kelemahan dari upline, tidak memperdulikan semangatnya upline. Dalam kategori di sini banyak sekali beberapa kasus upline-nya yang malah lebih lemah dari downline-nya. Jadi fokus saja, apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan, yakini bahwa kita sedang menjalankan bisnis kita sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengaktifkan promosi atau memasang iklan. Nah, yang kedua ini pastinya ini adalah langkah yang harus dilakukan di dalam bisnis pemasaran online. Promo tentang bisnis Anda setiap hari, kemudian jangan pernah bosan untuk melakukannya.
harus disadari usaha pun ya, kita membuka toko yang tutup itu tidak menghasilkan penjualan. Teman-teman bergabung di Metaforce, kemudian membeli level sampai 10, kemudian diam aja, orang nggak tahu bahwa kita sedang melakukan bisnis pemasaran Metaforce, yaitu memasarkan program aset. Orang nggak tahu. Nah, kita tidak pernah memunculkan diri kita, menunjukkan diri kita bahwa kita sedang menjalankan bisnis. Ya, toko yang tutup pastinya tidak menghasilkan penjualan. Teman, di dalam poin yang ketiga, kontrol emosional dan pola pikir Anda untuk positif. Ini sangat penting karena ini bisa membunuh perjalanan bisnis kita. Ya, belum ada yang merespon di dalam hal promosi, harusnya tidak membuat Anda putus asa. Konsistensi adalah kuncinya. Jadi kita harus benar-benar menyadari karena tantangan ini pasti semua orang dapatkan. Termasuk saya dulu di awal pengembangan, bahkan saya melakukan promosi, satu orang pun tidak ada yang mengklik, satu orang pun tidak ada yang merespon, bahkan ada beberapa respon malah yang kita dapat adalah nyinyiran. Oke, itu adalah hal yang semua orang temukan. Itu harus disadari, jadi teman-teman harus mengontrol emosional dan pola pikir untuk positif. 1 bulan pertama adalah bulan yang paling sulit. Setelah masuk di bulan kedua akan terasa ringan, di bulan ketiga akan terasa ringan lagi, dan di bulan keempat Metaforce dalam kendali kita. Oke, proses-proses itu memang harus dilalui. Kemudian yang keempat, motivasi dan testimoni itu diperlukan. Ya, buat keributan positif tentang bisnis Anda yang sedang dijalankan, yaitu Metaforce, itu sangat bermanfaat. Pemasaran melakukan penjualan dan tidak diam untuk penawaran mereka. Jadi yang dimaksud dengan keributan yang positif itu misalnya, ini ada salah satu postingan ya, tidur dengan dolar, bangun dengan dolar, Metaforce melakukan itu, kita postingkan hasilnya. Ini adalah salah satu contoh keributan, yang mana ini sebenarnya kita menunjukkan testimoni, kemudian kita juga meributkan bahwa ini menghasilkan, dan ini akan memancing market akan melihat bahwa ini ada pembuktiannya dan bisnis ini cukup nyaman. Nah, jadi ada banyak contoh-contoh postingan yang teman-teman lakukan dan cukup baik. Itu adalah strategi yang cukup baik dan itu memang harus diperlukan. Nah, selain dari itu juga teman-teman harus melakukan motivasi dan hal-hal lain ya yang diperlukan di dalam memasarkan bisnis Metaforce. Oke. Yang kelima, percaya diri dan lakukan saja. Jadi tampilkan bisnis Anda dengan percaya diri. Orang akan menjadi yakin ketika Anda yakin dan percaya diri dengan bisnis Anda. Oke. Kemudian jangan pedulikan apa kata orang yang negatif, fokus pada tujuan Anda. Jadi beberapa kasus yang sering ditemukan, yang sering kita rasakan adalah ketika kita mendapatkan materi berupa materi promosi, kemudian kita posting di Facebook, setelah diposting itu kita memikirkannya, ini bagus atau enggak, ini di-delete atau enggak. Ketika teman-teman melakukan hal seperti itu, artinya percaya diri dan itu kurang, percaya dirinya kurang dan itu tidak baik dalam pemasaran dan itu akan jadi membosankan. Lakukan saja. Ketika teman-teman harusnya melakukan sesuatu untuk promosi, lakukan saja dengan percaya diri. Jangan memikirkan apa yang dilakukan, ketika sudah dilakukan, biarkan. Biarlah market yang menerimanya. Ada banyak kasus terjadi orang bergabung itu karena motivasi kita. Ada banyak kasus terjadi orang bergabung karena testimoni kita, testimoni orang lain yang kita sampaikan ke mereka. Ada orang yang bergabung melihat kita menyampaikan informasi tentang potensi Metaforce dan banyak sekali hal-hal lain. Dan kita tidak tahu apa yang dibutuhkan market, pada prinsipnya lakukan saja. Oke. Kemudian ikut mentor dan menjadi mentor. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis ini, mentor diperlukan. Ini adalah bisnis proyek pertama dan belum pernah ada. Jadi orang-orang yang mengerti lebih dahulu itu harus diikuti dalam hal pemahamannya. Tapi di sisi lain, nanti teman-teman akan menjadi mentor untuk timnya. Bersedia belajar dan membimbing dengan komitmen. Keberhasilan Anda terkait dengan mentor dan kemajuan downline Anda. Jadi teman-teman harus menyadari dan sadar betul bahwa dalam pengembangan bisnis ini,
kita diawali dengan mentor kita, yaitu mengikuti orang yang paham. Tapi di sisi lain ke depannya tidak menutup kemungkinan, bahkan itu adalah faktanya ketika teman-teman ingin sukses, teman-teman harus menjadi mentor untuk timnya. Nah, maka sistem ini akan sangat berjalan dan teman-teman juga harus menciptakan mentor-mentor atau leader-leader di timnya. Polanya seperti itu. Kemudian yang poin ketujuh, ini kreativitas itu sangat dibutuhkan di dalam pemasaran online. Jadilah kreatif tentang cara memajukan bisnis Anda, berikan ide baru sesering mungkin. Jadi ada banyak kita ide, misalnya kita membuat semacam video, kalimat-kalimat yang menarik, yang menggoda atau yang meributkan untuk menaikkan traffic bisnis kita. Ataupun mungkin kita melakukan pembuatan gambar yang sifatnya promosi, berikan ide-ide baru sesering mungkin dan bagikan ke timnya. Oke, caranya gimana? Caranya cukup simpel. Ini adalah era digital, era internet. Kita hidup di mana Anda bisa menjadi ahli di dalam segala hal dalam waktu singkat, yaitu 6 bulan aja karena internet. Jadi teman-teman butuh aplikasi untuk edit gambar di Play Store banyak. Butuh kalimat-kalimat menarik di kalimat-kalimat motivasi tersebar di internet banyak. Teman-teman bisa jadi ahli dalam 6 bulan karena internet. Caranya itu. Oke. Kemudian 8, tetapkan tujuan dan tekad. Tekad yang pernah mempertimbangkan untuk berhenti. Jadi teman-teman jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti atau berkecil hati apapun yang terjadi dengan downline kita. Apapun yang terjadi dengan upline kita, apapun yang terjadi dengan calon mitra kita. Ya, upline, downline, calon mitra kita lemah, kita tetap bertekad untuk menetapkan tujuan kita. Ya, jangan pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau tertular aura negatif orang lain. Ini adalah keberhasilan di dalam pengembangan bisnis dipengaruhi oleh ini. Jadi teman-teman harus memang kuat di dalam pengembangan bisnis. Sebenarnya bukan metafor saja, apapun bisnisnya, kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kita meyakini apa yang kita lakukan dan tekad tujuan untuk mencapainya. Yang ke-9, ya, promosi, testimoni, humor di media sosial itu diperlukan. Setiap hari adalah hari baru, kesempatan lain untuk mengubah hidup. Jadi teman-teman mungkin hari ini kita melakukan promosi dan itu belum mendapatkan hasil, mungkin promosi yang ketiga baru orang akan tertarik. Walaupun tingkat promosi atau apa yang kita sampaikan sama, terkadang respon itu tidak sama. Jadi teman-teman misalnya ketika melakukan promosi dengan kalimat berulang, gambar berulang, ya itu memungkinkan untuk menarik beberapa orang di dalam market pemasaran pada umumnya. Jadi jangan ragu untuk mempostingkan sesuatu yang berulang yang sifatnya menarik, karena tidak semua orang pada saat kita melakukan promosi dapat melihat apa yang kita sampaikan. Bisa jadi mereka akan melihat di hari 3 atau hari keempat pada saat kita mengulang materi tersebut. Nah, di sini juga ada hal penting yang perlu saya sampaikan di dalam pemasaran online. Ada namanya filter minat dengan cara menargetkan terhubung ke WhatsApp untuk menghindari waktu terbuang. Jadi, banyak kasus yang terjadi pemasarannya sudah benar, melakukan dengan sangat efektif dan konsisten, tapi responnya yang salah. Nah, ada beberapa kasus yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, dan lain-lain. Ya, kita akan mendapatkan respon chat atau DM. Pertama, orang akan bertanya tentang bisnis kita. Ya, orang akan bertanya tentang hal-hal lain, akan mengucapkan salam dan hal-hal lain. Apa yang harus dilakukan ketika orang menanyakan tentang metaverse, apa dilakukan penjelasan di dalam chat? Enggak. Jadi kita harus melakukan pola yang hemat atau menargetkan efisiensi supaya minatnya terfilter. Yang harus kita lakukan, kita bisa merespon, misalnya kita menyampaikan sedikit penjelasan singkat, kemudian kita kasih nomor WhatsApp kita, atau mungkin kita meminta maaf jarang membuka chat, kemudian hubungi nomor ini untuk penjelasan detail, misalnya seperti itu. Nah, memang di dalam respon chat ini banyak sekali ketika kita melakukan promosi, tapi tidak semuanya itu minatnya baik, ya. Minimal kita harus memfilternya dari
kolom chat ini dengan cara supaya dia bisa menghubungi kita. Ketika dia sudah memutuskan untuk menghubungi, artinya kita sudah bisa melihat minatnya di atas 20% secara keinginan atau keinginan tahu tentang bisnis yang sedang kita lakukan. Tapi ketika ini tidak difilter, beberapa kasus terjadi, banyak sekali orang-orang iseng yang sedang mungkin lagi nggak ada kerjaan dan iseng menanyakan melalui chat. Tapi di sisi lain itu bisa difilter dengan pola ini, respon, ya, handlingnya. Nah, jadi teman-teman mulai saat ini tidak disarankan untuk menjelaskan secara detail di kolom chat, cukup merespon dengan singkat, kemudian sampaikan nomor WhatsApp dan akan terhubung di WhatsApp. Kenapa fokusnya di WhatsApp? Karena semua materi yang teman-teman simpan, teman-teman save secara database tentang tanya jawab dan materi-materi lain itu ada di WhatsApp-nya. Jadi dengan adanya terhubung dengan WhatsApp itu juga efisiensi untuk mencari jawaban dengan cepat. Kemudian tambahkan nomor WhatsApp di setiap postingan, ya. Jadi teman-teman bisa contohnya seperti ini, menyampaikan informasi singkat tentang Metaverse, kemudian di bawahnya masukkan nomor WhatsApp-nya. Orang-orang akan terfilter dan menghubungi kita melalui WhatsApp. Oke. Kemudian ada beberapa contoh ya postingan filter minat, misalnya terbukti yang merespon bisnis ini di awal launching akan mendapatkan manfaat lebih besar, misalnya. Kemudian komen Power Team di kolom komentar. Nah, setelah orang komen, misalnya dia komen Power Team, orang-orang ini kita kirim WhatsApp atau link grup atau link WhatsApp kita. Jadi dengan sendirinya terhubung. Ini adalah cara-cara filter minat. Begitu juga ketika ada orang yang merespon melalui komentar, itu juga tidak disarankan untuk merespon menjelaskan di dalam kolom komentar. Intinya pusat utamanya adalah WhatsApp, nomor WhatsApp. Oke. Yang perlu dihindari dalam merespon promosi online agar dapat efektivitas, ya di sini saya sampaikan lagi, hindari menjelaskan detail di kolom komentar, ya. Hindari menjelaskan detail di chat messenger, kemudian hindari merespon komentar negatif atau blog, bahkan abaikan, ya. Jadi ada dua opsi, ketika memang sangat parah itu blog aja, kalau memang nggak terlalu parah dalam hal responnya negatif tapi masih di dalam toleransi, abaikan saja. Jangan pernah direspon hal-hal negatif. 3 poin ini perlu dilakukan karena ini untuk efektivitas. Contoh respon di kolom komentar ketika kita melakukan promosi, biasanya orang akan bertanya bisnis apa, sistemnya seperti apa. Nah, kita tinggal menjawab dengan kalimat singkat, bisnis mantap misalnya, anti scam, pertama di dunia, atau bisnis sangat hebat, dan lain-lain secara singkat. Info detail hubungi nomor saya Bang, cepat ya. Kemudian masukkan nomor WhatsApp-nya. Itu adalah pola filter. Kemudian contoh merespon di kolom chat. Biasanya ketika kita melakukan promosi banyak sekali orang yang menghubungi messenger atau chat. Mereka menanyakan bisnis apa, sistemnya seperti apa. Kita cukup komen bisnisnya sangat bagus, bla bla bla. Maaf, chat jarang online, info detail hubungi WhatsApp. Maka dengan sendirinya orang akan menghubungi WhatsApp ketika tingkat keseriusannya itu ingin benar-benar mengetahui tentang apa yang kita promosikan. Oke. Nah, di dalam efektivitas juga teman-teman bisa melakukan penerapan ini sangat efektif ya, banyak dijalankan di network profesional, khususnya pemasaran online. Oke. Peningkatan efektivitas di dalam promosi dengan menggunakan strategi komando, ya. Komando maksudnya. Oke, strategi ini dijalankan oleh profesional network Eropa dalam menjalankan bisnis jaringan dan digunakan influencer, kampanye politik ataupun bisnis. Jadi politik pun menggunakan strategi ini. Oke, jadi ini sangat efektif. Teman-teman harus menjalankan strategi ini untuk mendukung promosi efektivitasnya di dalam pemasaran online. Apa itu strategi komando? Postingan promosi salah satu anggota pemasaran dikomentari oleh anggota lain dengan kalimat positif yang mendukung atau mengundang daya tarik secara bersamaan dalam sebuah postingan promosi bisnis Metaverse ini.
Mungkin teman-teman si A melakukan pemasaran di Facebook-nya. Kemudian kita melihat dia melakukan itu, kita cukup mendukung. Bisnis mantap misalnya, bisnis oke, saya ikut, dan hal-hal positif lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya strategi ini bisa menaikkan trafik dan minat dalam kampanye bisnis force Anda dan percepatan membentuk market secara online. Jadi teman-teman, kalau seseorang melakukan promosi di Facebook misalnya, ketika komentar itu banyak, maka trafiknya akan tinggi. Dan postingan itu akan lebih cepat muncul di pertemanannya atau di tempat-tempat lain. Nah, jadi pastikan saling mendukung dan meningkatkan strategi komando ini. Ada baiknya strategi ini memang dirancang dalam hal disusun beberapa tim untuk melakukan bentuk influencer di dalam bisnis ini, seperti influencer pada kampanye politik. Oke. Yang perlu diketahui tentang logic program Facebook, setiap postingan yang dikomentari banyak orang akan menaikkan traffic di tingkat atas di halaman pertemanan dan menumbuhkan minat respon dalam bisnis itu sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengembangan metaverse secara online. Oke, di sini saya menampilkan awal pengembangan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, teman-teman harus melakukan promosi. Promosi banyak kategori, baik itu menyampaikan informasi berupa tentang proyek yang sedang kita kerjakan, kelebihannya, kemudian potensinya, kemudian roadmap-nya, atau mungkin testimoninya, ataupun pendapatan teman-teman sendiri disampaikan, itu adalah promosi juga. Dan kemudian teman-teman juga menyampaikan semacam motivasi atau mungkin menunjukkan semacam pemahamannya dalam hal menguasai bisnis ini, itu untuk personal branding juga. Misalnya kalau sekarang kita menjalankan bisnis metaverse yang akan meluncurkan NFT, kita juga bisa menyampaikan atau membahas NFT dalam promosi itu sendiri. Oke. Nah, tujuannya itu adalah terhubung dulu. Jadi dengan kita promosi ini, tujuan utamanya adalah supaya kita terhubung, ya, mendapatkan calon mitra. Nah, dengan pola ini pastinya ini akan membalikkan fakta yang seperti yang saya bilang, itu orang yang akan menghubungi kita, bukan kita yang menghubungi orang, karena kita melakukan pemasaran atau melakukan promosi. Nah, ketika sudah terhubung, maka akan terjadi yang namanya tanya jawab, ya. Orang yang menghubungi akan bertanya mungkin bisnis apa, sistemnya seperti apa, uangnya di mana, dan hal-hal lain. Bahkan biasanya diawali dengan tanya jawab, ya, perkenalan, kemudian wilayah, nama, dan macam-macam. Bahkan terkadang itu kita bisa akrab dan menjadi mitra atau menjadi teman baik, seperti itu bisa terjadi. Nah, setelah tanya jawab terjadi, maka kita bisa melihat hasil. Pertama adalah closing, yang kedua adalah tidak closing. Ketika sudah dilakukan tanya jawab, ada dua inilah kemungkinannya, closing dan tidak closing. Kita akan fokus ke closing dulu. Ketika terjadi closing, apa yang harus dilakukan? Pastinya dia akan melakukan pendaftaran, kemudian membeli level program asetnya, kemudian kita arahkan ke akademinya. Tujuan kita terfokus adalah bagaimana caranya agar dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan manfaat dari bisnis ini, bagaimana caranya orang yang kita closingkan juga mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Ajari mereka tentang strateginya, pemasarannya, motivasi mereka, dan hal-hal lain. Masukkan, gabungkan di grup akademi yang teman-teman buat. Atau mungkin bisa digabungkan ke grup official Power Team. Oke. Nah, yang keduanya, ketika tidak closing, apa yang dilakukan? Ini handlingnya. Jadi teman-teman sebelum melakukan promosi dari awal, teman-teman sudah menyiapkan yang namanya saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu apa? Itu berupa grup, baik itu Telegram ataupun WhatsApp, yang mana grup itu terkhusus untuk calon mitra, untuk menyampaikan informasi satu arah, yang bersifat informasi, testimoni, motivasi, dan hal-hal lain, ya. Masukkan aja di saluran pemasaran tersebut. Di suatu saat yang tidak closing ini, 1, 2, 3, 4 bulan, 1 tahun, dia akan kembali. Dan ketika dia memang tidak tertarik sama sekali, maka dia akan keluar dari saluran pemasaran dan mungkin akan memantau
kembali saluran promosi kita. Oke. Nah, pola ini akan terjadi ya, akan banyak terfilter di saluran pemasaran. Biasanya dia akan kembali menghubungi setelah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, ini adalah handlingnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan respon tanya jawab dan tidak closing, ini adalah aset. Bukan berarti tidak closing itu adalah kegagalan, bukan. Tapi teman-teman minimal sudah mendapatkan database atau calon mitra dalam hal relasi. Oke, teman-teman simpan namanya beserta wilayahnya dan hal-hal yang dibutuhkan dan kelompokkan ke saluran pemasaran. Nah, pemasaran bisnis yang sukses itu kita dicari orang, bukan kita mencari orang. Orang-orang akan menghubungi dan bertanya dan akhirnya bergabung. Tujuannya itu, jadi teman-teman harus menyadari semua orang bisa melakukan hal ini. Ini sangat mudah dilakukan. Kalau berbicara tentang takut mencari orang, inilah solusinya. Banyak sekali kasus terjadi di Power Team orang-orang yang tidak mempunyai skill pemasaran, bukan profesional network, orang yang tidak mengerti cryptocurrency. Dengan melakukan konsisten dan komitmen pemasaran online, mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan. Ini adalah bukti dan fakta keberhasilan dari ilmu ini. Harapannya ini bisa membuka naluri insting bisnis. Lakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari, komitmen, konsisten, fokus, itu adalah kuncinya. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Kami sangat serius. Kami tahu tujuan Metaverse ke depannya. Kita akan mendapatkan sumber uang berikutnya di peluncuran NFT, Forcecoin, platform Metaverse, platform NFT, dan banyak lagi. Ini adalah proyek seumur hidup. Harapannya ini bisa menumbuhkan manfaat lebih besar setelah ekosistem terbentuk. Bertahan itu adalah langkah yang tepat karena kita akan mendapatkan proyek yang hebat. Power Team Indonesia mempunyai akademi di YouTube channelnya, teman-teman bisa mempelajari sesuai dengan kebutuhan di sana. Teman-teman juga bisa bertanya di grup WhatsApp kami dan menghubungi kami langsung untuk info atau apapun masalahnya. Kita sifatnya sharing, saling menutupi, dan saling memberi. Power Team Leader juga tersebar di seluruh Indonesia, dan bahkan kami membentuk beberapa tim di bawahnya. Ini akan sangat besar. Ini menuju tren global. Indonesia harus ikut. Harapannya teman-teman tetap semangat dan positif. Itulah materi malam ini, harapannya bisa berguna, minimal menumbuhkan instingnya, dan setelah ini kita akan ada sesi tanya-jawab. Ya, kita akan ngobrol santai, teman-teman bisa bebas bertanya, menjawab, diskusi, menyampaikan strategi, testimoni, motivasi, dan hal-hal positif lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Bang Aris. Oke, Bang, thank you.